Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan beberapa presentasi pada bagian ruang kolaborasi, konsep belajar, dan teori belajar yang beranggotakan Lilin Nurlita, Muhammad Bahjatal Muhibbin, Irma Firlia, dan Hamidatul. Selamat menyimak. Baik, teori belajar yang pertama yaitu tentang teori behavioristik. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang teori behavioristik. Tapi di sini semua ahli setuju bahwa teori behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik karena adanya stimulus atau rangsangan dan juga respon atau tanggapan yang diberikan siswa. Nah, jadi pada teori ini pemberian stimulus dimaksudkan untuk mendapatkan pengulangan agar terjadi pembiasaan dan siswa mampu mengulangi perilaku tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Nah, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Adanya hadiah atau reward itu juga bisa menjadi bentuk penguatan untuk menciptakan suatu perilaku. Teori sosial kognitif. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata bersifat refleks atau otomatis, melainkan juga merupakan akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif. Dari skema di samping menunjukkan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Kemudian, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan juga mempengaruhi kognitif dan begitu juga dengan sebaliknya. Adapun teori sosial kognitif memiliki 4 komponen. Yang pertama, atensi, yaitu sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua, retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Produksi, yaitu agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang terakhir, motivasi. Setelah seorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan motivasi yang ada. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama, pembelajaran tidak berfokus pada guru tetapi menuntut peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, teori yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari atau pengalaman. Yang ketiga, guru hanya sebatas mengarahkan agar pembelajaran berjalan lancar. Selanjutnya, teori konstruktivisme menurut Jean Piaget yaitu pengetahuan akan tumbuh dan berkembang melalui sebuah pengalaman. Menurut Vygotsky, ialah proses belajar yang melibatkan dua elemen, yaitu interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, model-model pembelajaran pada teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, cooperative learning, yang kedua, discovery learning, yang ketiga, problem-based learning, yang keempat, contextual teaching and learning, dan yang kelima, project-based learning.
Baik, selanjutnya yakni studi kasus. Kami akan membahas beberapa studi kasus terkait konsep belajar dan teori belajar. Kasus yang pertama yakni Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kami akan mengaitkannya berdasarkan teori behavioristik untuk treatment yang tepat diberikan kepada Tania. Guru melakukan pengenalan karakteristik kepada Tania. Kemudian, menentukan metode pembelajaran dengan pemberian reward dan drill agar termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, guru memotivasi Tania terkait pentingnya hidup sukses di masa depan. Untuk menjadi sukses, maka dia bisa memulai dengan belajar dengan giat agar memperoleh pengetahuan di masa depan dan bisa menjadikannya kelak menjadi sukses. Selanjutnya, pada kasus 2 di mana Samuel usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini solusi dalam peningkatan motivasi belajar pada Samuel bisa dengan memberikan pendekatan lebih yang berupa afirmasi positif. Afirmasi positif misalnya bisa dengan mengatakan kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan kegagalan dapat diperbaiki dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan demikian, diharapkan Samuel tidak memiliki rasa takut lagi saat dia mengalami kegagalan dan tidak menyalahkan diri sendiri atas kegagalan tersebut. Selanjutnya, guru juga bisa memberikan pemahaman kepada Samuel tentang dampak negatif dari sikap perfeksionis. Contohnya terlalu fokus pada diri sendiri sehingga mengabaikan hak orang lain. Dengan demikian, diharapkan menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan juga berpikir positif terhadap orang lain pada diri Samuel. Kasus yang ketiga yaitu kasus Sandra. Sandra berumur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Teori yang berkaitan dengan kasus Sandra yaitu teori sosial kognitif. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata bersifat refleks atau otomatis, melainkan juga merupakan akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif. Dan treatment yang harus dilakukan guru untuk memberikan solusi pada kasus Sandra yaitu yang pertama, guru berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dialami Sandra kepada teman terdekat dan orang di sekitarnya. Yang kedua, melakukan pendekatan dan bertanya secara personal kepada Sandra terkait apa yang membuatnya lebih banyak berdiam diri dan alasan mengapa dia meremehkan kemampuan temannya sendiri. Yang ketiga, memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar berkelompok atau cooperative learning dan berpasangan untuk meningkatkan rasa sosial dan kerjasama pada diri Sandra. Di sini, guru bisa membuat kelompok kecil untuk memudahkan interaksi belajar secara intens. Yang keempat, memberikan refleksi pembelajaran dari kegiatan kerja kelompok yang telah dilakukan. Yang kelima, memberikan wawasan terkait pentingnya bekerja sama, menghargai perbedaan yang ada dan apresiasi antara satu siswa dengan siswa lain atas kontribusi dan peranannya dalam kelompok. Yang terakhir, guru dapat melakukan evaluasi terkait treatment atau usaha yang sudah dilakukan guna meningkatkan motivasi belajar Sandra. Studi kasus yang keempat yaitu Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan Robert sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Kami akan menghubungkan kasus Robert ini dengan teori sosial kognitif. Dan treatment yang tepat untuk kasus Robert ini yaitu yang pertama, identifikasi masalah dengan observasi mendalam dan wawancara dengan siswa dan bibinya atau keluarga. Selanjutnya, guru menerapkan teori belajar humanistik yang menekankan pentingnya emosi dan perasaan
komunikasi terbuka antar siswa dengan guru maupun sebaliknya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi belajar dan menggali kelebihan dan bakat yang bisa diasah. Dan yang terakhir, guru membimbing, memfasilitasi Robert agar bisa lebih percaya diri dan mau untuk mengembangkan bakat. Dengan cara itu, maka Robert akan punya semangat dan minat di sekolah.